Pernah denger nggak yang namanya ini, Mas, pernah dengar nggak yang namanya Kiai Samin Surasendiko? Assalamualaikum Mas Wahyu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Mas, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah. Masih dikasih kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi gitu. Saya masih pengen mengenal sejarah. Sejarah. Monggo. Nah, kebetulan kan sekarang ini lagi 17 Agustusan, udah mau dekat kan. Jadi saya itu pengen mengetahui sejarah yang dari desanya Mas. Kan banyak tuh yang belum tahu tuh kalau Dari daerah saya. Monggo. Tentang siapa nih? mungkin Mas bisa ngasih tahu siapa yang paling istilahnya yang paling terkenal lah di sana. Paling terkenal ya. Mungkin salah satunya aja ya. Salah satunya. Karena ini masih hari kemerdekaan, mungkin kita harus mengenal sejarah tentang pahlawan lah. Dari daerah saya itu ada satu pahlawan. Pernah dengar nggak yang namanya ini, Mas? Pernah dengar nggak yang namanya Kiai Samin Surasendiko? Pernah dengar, tapi nggak tahu sejarahnya. Sejarahnya ya. Sejarah dia buat gimana numpas, ibaratnya pejuang lah ya. Oke. Saya ingin bercerita tentang Eyang Samin ya. Eyang Samin atau dikenal dengan Eyang Samin Surasendiko itu adalah sebenarnya nama aslinya itu Raden Kohar. Raden Kohar. Dia masih keturunan bangsawan dari Raden Surowijaya. Raden Surowijaya itu kalau bisa dibilang itu apa ya? Robin Hood-nya, salah satu Robin Hood tanah Jawa lah. Penjahatnya. Kalau di Betawi ada Pitung, kalau di Jawa tadi Raden Surowijaya. Dan dia mempunyai anak yaitu Raden Kohar. Kenapa dia mengubah namanya nih yang menarik? Menjadi siapa? Samin. Tuh. Menyebutnya orang Blora itu menyebutnya Samin, Eyang Samin. Kenapa? Karena itu untuk gini. Untuk apa ya? Untuk agar ke masyarakat itu nggak ada rasa beda gitu. Agar di masyarakat itu dia nggak dibedakan. Paham? Akhirnya dia mengubah namanya menjadi Samin. Karena kalau masih Raden Kohar, masyarakat situ itu ibaratnya wong cilik zaman itu pasti segen dia. Makanya dia menyamar, mengubah namanya menjadi Eyang Samin. Dan dalam riwayatnya Eyang Samin ini tidak seperti namanya ya. Kalau Samin itu diartikan kan orang yang gimana ya? Yang nyeleneh, yang ini segala macam. Tidak. Riwayat beliau itu dikenal sebagai orang yang gemar beribadah, bertapa, macam bahkan dia sampai mendapatkan kitab Puntadewa. Kitab Kalimasodo itu kitabnya Puntadewa. Dalam kisah salah satu tokoh dalam kisah Pandawa lah, gitu. Dan di situ dia berbaur dengan masyarakat, dia mulai menyebarkan ajaran tentang agama. Sewaktu itu Belanda membiarkan. Tapi karena makin kelamaan saking banyaknya masyarakat yang menganut ajaran dari Samin, akhirnya Belanda tidak ingin tinggal diam, membiarkan. Kenapa? Karena apa ya, kalau dibilang
Mungkin yang Samin juga waktu itu ingin memberontak lah, karena dulu kerja paksa, kerja rudi kan lumayan apa ya, wong cilik itu kayak disiksa ini. Makanya dia menyamar menjadi rakyat biasa, mengumpulkan massa, memberi ajaran-ajaran segala macam untuk memberontak. Tuh. Tuh. Tapi karena massa yang dikumpulkan itu memang banyak, penganut dia banyak, akhirnya beliau dijebloskan ke penjara oleh pihak Belanda ke Nusa Kambangan. Tuh. Tuh. Setelah itu ya katanya, setahu saya itu dari guru-guru saya itu, dia akhirnya diasingkan ke Padang. Padang. Dan akhirnya beliau itu meninggal, wafat di situ. Padang. Cuman sampai sekarang memang apa ya, masih simpang siur. Kalau kita baca dari kitab ini beda, dari penulis ini beda. Tuh, karena apa ya, penulis itu kan tergantung pengarangnya. Iya. Tuh, makanya masih inilah sisi simpang siur. Yang bisa saya artikan, dia itu salah satu pejuang yang ingin memberontak lah, karena sewaktu itu kerja rodi itu masih sangat menyiksa, menyedihkan lah. Dan akhirnya memberontak. Dia yang salah satu pahlawan yang babat dari tanah Blora, yaitu yang Samin Surya Sentiko. Sampai dia diberi gelar itu Kiai Samin Surya Sentiko oleh masyarakat. Yang awalnya dari Samin, akhirnya dia diberi gelar itu. Mungkin itu saja riwayat dari yang Samin yang bisa saya tahu, yang bisa saya sampaikan ke Mas, yang saya tahu. Ceritanya sangat, kalau menurut saya ceritanya itu sangat menarik, karena kan kebanyakan masyarakat Indonesia itu hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa di tanah Jawa, khususnya di tanah Blora, itu ada seorang pahlawan yang bernama Eyang Samin. Oh iya, dia itu pas waktu itu diasingkan ketika penganutnya itu memberi gelar dia Ratu Adil. Tuh. Ratu Adil. Tuh. Lalu diasingkan setelah diberi gelar itu. Karena kolonial Belanda itu mengira ini mengancam lah, kalau dia bakal penganutnya bakal banyak, kalau memberontak nih, makanya lalu diasingkan dari penjara ke Nusa Kambangan langsung ke Padang. Itu saja. Ya sayang ya kalau misalnya tokoh ini tuh tidak dikenal oleh masyarakat, apalagi untuk kaum muda yang seperti saya ini. Sayang sekali kalau misalnya sampai cerita sejarah ini tuh dilupakan. Benar, jadinya apa ya, masyarakat kita itu cenderung lupa dengan tokoh-tokoh. Padahal yang menceritakan tentang buku-buku tokoh-tokoh pahlawan kita kan banyak, tapi sekarang lebih suka menonton hal-hal yang nyeleneh lah. Mungkin nanti kita akan bahas juga tentang Pitung tadi, itu lumayan kan, tuh, biar apa, ada edukasi, mau pembelajaran lah ke anak-anak muda sekarang. Sama kayak saya, ke yang lain, tuh. Jadinya tokoh-tokoh di Nusantara itu bagus kok, gak cuma superhero luar kan gitu. Superhero atau pahlawan dari Indonesia juga banyak. Tuh. Contohnya Eyang Samin tadi. Iya. Ada lagi? Mungkin cukup untuk hari ini. Nanti saya bakal hadir lagi ke rumah Mas. Kita bercerita lagi. Kita cari tokoh-tokoh yang memang segelintir masyarakat Indonesia itu tidak mengetahui. Insya Allah. Ntar misal Mas bertanya, kalau saya ngerti sedikit ya saya jawab. Kalau enggak tahu ya kita nyari ke yang tahu kan gitu. Betul. Ya Mas, makasih atas cerita sejarah yang cukup menarik untuk disimak dan untuk saya pelajari dan ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat buat kehidupan saya, buat kehidupan Mas dan keluarga Mas. Semoga selalu dikenang lah, jangan sampai tenggelam.
Makasih ya Mas ya. Udah, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngopi lagi.